Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berbagi firman. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahaminya, bahkan untuk dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan berbicara mengenai dosa dan maut. Bacaan kita terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya ular tembaga. Ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin untuk benar firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat dalam bacaan kita mengenai bangsa Israel. Yang pertama, mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Yang kedua, mereka menuduh Tuhan dan Musa tidak berniat baik atas diri mereka. Dan yang ketiga, mereka menghina berkat Tuhan yang ajaib, yaitu mana, yang jelas-jelas telah mencukupkan kebutuhan nutrisi mereka selama perjalanan di gurun. Mereka berdosa dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Kita sama-sama tahu upah dosa adalah maut, kematian. Tuhan menyuruh ular tedung, kobra, datang dan memagut mereka. Banyak di antara mereka yang mati. Mereka menyadari dosa dan kesalahan mereka, meminta ampun pada Tuhan melalui Musa. Paulus mengingatkan kisah ini dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Paulus menulis dalam perikop Israel menjadi sebagai suatu peringatan. "Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka," yaitu bangsa Israel, "sehingga mereka mati dipagut ular." Yang menarik, solusi Tuhan ini dalam kasus ini bukan menyuruh reptil beracun itu menjauhi bangsa Israel, tetapi meminta Musa membuat replika ular dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Orang Israel yang dipagut ular kobra tidak akan mati jika memandang kepada replika ular tembaga itu. Ular kobranya tetap ada, tentu saja tetap beracun, dan tetap dapat memagut siapapun. Tapi racun ular itu tidak lagi dapat membunuh mereka yang memandang pada replika ular tembaga yang dipancang Musa di sebuah tiang. Yesus secara eksplisit menjadikan ular tembaga Musa sebagai simbolisasi dirinya dalam Yohanes 3 ayat 14. Yesus katakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Di ayat 15,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Menarik Bapak Ibu, Tuhan tidak menghilangkan hal-hal beracun dari tengah dunia ini, di mana orang-orang yang mempercayainya hidup dan berjuang. Tuhan juga tidak mengangkat orang-orang yang percaya dari dunia yang penuh hal-hal beracun yang mematikan. Tapi Tuhan menjadikan dirinya solusi bagi seluruh permasalahan hidup kita. Kalaupun sekali waktu kita lengah dan membuka celah sehingga dosa memagut dan menusukkan racun mematikan ke dalam hidup kita, kita tidak akan binasa jika memandang dan percaya pada karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dosa dan maut sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Hutang piutang dosa kita sudah diselesaikan Yesus di sana. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Jangan sekalipun kita melawan atau mengabaikan firman Tuhan, atau mencurigai dan menuduh Tuhan bermaksud tidak baik ketika badai hidup menerpa kita. Juga jangan mengeluhkan apa yang tidak kita miliki, tapi syukuri semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan menghadapi situasi kehidupan segetir dan sekeras apapun. Kalau anaknya yang dikasih saja dikorbankan bagi kebaikan kita, apalagi hal-hal lain. Jika saya mau kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, COVID-19 telah banyak memagut dan membunuh banyak anak-anak Tuhan. Tetapi janji keselamatan dari Tuhan tidak terbatalkan oleh kondisi ini. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang terpapar, bahkan sampai meninggal dunia karena COVID-19, mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan itu saatnya bagi mereka untuk pulang dalam pangkuan kebaikan Tuhan. Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati.